ini selalu dipingit oleh kedua orang tuanya karena pasrahnya yang cukup baik. Seorang bidadari di zamannya. Gadis ini yakini yang tercantik di antara gadis-gadis di Selindung atau Tarutung. Berawal saat si Boru Natumandi di usianya yang sudah beranjak dewasa, memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai seorang petenun ulos. Di sebuah tempat khusus yang disediakan oleh orang tuanya, setiap hari si Boru Natumandi lebih sering menyendiri sambil bertenun. Kesendirian itu bukan karena keinginannya untuk menghindar dari gadis-gadis desa seusianya, namun karena memang kedua orang tuanya lah mengingit karena terlalu sayang. Salah satu warga desa yakni Lomo Utabarat yang mengaku satu garis keturunan dengan keluarga si Boru Natumandi belum lama ini berkata bahwa dulunya kampung halaman si Boru Natumandi adalah dusun Banjarnahor, desa Utabarat. Namun dusun itu kemudian pindah sekitar 500 meter dari semula dari desa semula dan sekarang diberi nama dusun Banjarnauli. Suatu hari di siang bolong, si Boru Natumandi sibuk bertenun di gubuk khususnya. Tiba-tiba seekor ular besar jadi-jadian menghampirinya. Konon ular tersebut dikatakan orang sakti bermarga Simangunsong yang datang dari Pulau Samosir. Saat ular itu berusaha menghampiri si Boru Natumandi, ia justru melihat sosok ular tersebut adalah seorang pria yang gagah perkasa dan tampan. Saat itulah sang ular berusaha merayu dan mengajak si Boru Natumandi untuk mau menikah dengannya. Melihat ketampanan dan gagahnya sang ular jadi-jadian tersebut, Boru Natumandi akhirnya mendapat pinangan tersebut. Setelah pinangannya diterima, sang ular kemudian mengajak si Boru Natumandi untuk pergi menuju ke arah sungai Aek Situmandi dan melewati tempat pemandian sehari-hari si Boru Natumandi di sungai Aek Harariapan. Dari tempat itu, mereka meninggalkan pesan kepada orang tua si Boru Natumandi dengan cara menabur sekam padi dari tempat bertenun hingga ke liang si Boru Natumandi sekarang. Pesan sekaligus tanda itu artinya agar bapak ibu dan semua keluarga mengetahui kalau dia telah pergi dan akan menikah dengan seorang pria. Di mana sekam padi tersebut bermakna sampai di mana sekam ini berakhir. Disitulah si Boru Natumandi berada. Sore harinya, saat kedua orang tuanya pulang dan bertandangan, mereka mulai curiga melihat putri semata wayang mereka tidak ada di tempatnya bertenun dan juga tidak ada di rumah. Akhirnya kedua orang tua memutuskan untuk memberitahu warga sekitar untuk melakukan pencarian. Melihat sekam padi yang bertaburan bak sebuah garis pertanda dan tak kunjung ditemukan si Boru Natumandi. Hingga keesokan harinya, akhirnya taburan sekam padi di tepi sungai Aek Situmandi dan berujung di sebuah liang atau gua yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari kampung halaman si Boru Natumandi. Diyakini kalau si Boru Natumandi menikah dengan seorang ular. Namun versi lainnya ternyata si Boru Natumandi tidak menikah dengan siluman ular yang bermagas memuncung. Akan tetapi siluman ular tersebut malah meninggalkan si Boru Natumandi begitu saja di sebuah hamparan yang tak berpenduduk. Setelah ditinggalkan begitu saja, si Boru Natumandi terus-menerus menangis karena terlalu tertipu siluman ular. Namun ketika itu seorang pengembala datang dan menghampirinya. Pengembala tersebut juga terpikat melihat keindahan tubuh dan kecantikannya. Lalu si pengembala mengajak agar mau menikah dengannya. Konon dalam versi ini, si gembala tersebut dikatakan bermarga Sinaga. Si gembala kemudian membawa si Boru Natumandi ke Pulau Samosir untuk dinikahi. Berselang beberapa generasi keturunan si Boru Natumandi dan si gembala bermarga Sinaga tersebut di Samosir. Keturunannya dikatakan pernah berusaha mencari asal-usul si Boru Natumandi untuk mencari tulang atau pamannya. Usaha pun dimulai dengan menyeberangi Danau Toba dengan sebuah perahu kayu menuju kota Tarutung dengan membawa sejumlah makanan khas adat Batak. Namun sesampainya di Sipolon, kota sebelum Tarutung saat ini, adalah keturunan Utabarat Pohan bermukim di sana, yakni dari keturunan Raja Nabolon Dondaraja. Saat rombongan bertanya tentang si Boru Natumandi, keturunan Raja Nabolon Dondaraja yang tinggal di Sipolon langsung mengakui kalau mereka lah keturunan si Boru Natumandi. Dan saat itu makanan yang dibawa keturunan si Boru Natumandi langsung mereka terima hingga akhirnya acara syukuran pun dia lakukan. Padahal keturunan si Boru Natumandi sebenarnya adalah anak kedua dari si Utabarat Pohan, si Raja Nagodang yang sampai saat ini masih ada tinggal di dusun Banjarnauli. Setelah acara syukuran dilakukan, rombongan keturunan si Boru Natumandi pun berangkat kembali ke Samosir untuk memberitahukan kabar tersebut kepada keluarga. Namun saat menyeberangi Danau Toba, perahu yang ditumpangi mereka tenggelam hingga semua yang akan meninggal dunia.
Versi selanjutnya, si Boru Natumandi dikatakan menikah dengan resmi. Hal ini menurut El Huta Barat karena sejak dia masih kecil pernah melihat sebuah guci yang terbuat dari kayu untuk tempat Mas Kimpol si Boru Natumandi di rumah saudaranya Boru Simatupa. Saat itu, Boru Natumandi mengatakan kepada El Huta Barat bahwa guci tersebut adalah tempat Mas Kimpol si Boru Natumandi. Guci tersebut konon memiliki sejarah tersendiri, mana isi guci tersebut hanya dipenuhi oleh kunyit. Suatu saat akan berubah menjadi kepingan-kepingan batangan emas. Hal ini diberikan dan dipastikan keluarga suami si Boru Natumandi yang memiliki kesaktian. Dan selanjutnya kepada kedua orang tua diminta untuk membuka guci tersebut sebelum 7 hari 7 malam. Akan tetapi orang si Boru Natumandi melanggar permintaan tersebut. Setelah kedua orang tuanya membuka guci, ternyata kunyit tersebut sudah mulai berubah menjadi kepingan emas murni. Nasib sial pun dialami kedua orang tuanya si Boru Natumandi kala itu. Tak kalau usia orang tua si Boru beranjak ujur. Akhirnya mereka menimbun emas tersebut di Dolok Simbari, Desa Huta Barat, karena takut akan menjadi bahan rebutan bagi adik-adiknya dan keluarganya. Suatu saat, sebab banyak dan di antara keluarga yang mengetahui tentang kisah guci tersebut.